warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, ada yang mau kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Wah, hebat. Siapa namanya? Iqbal. Oh, Iqbal. Silakan Iqbal, pimpin doa untuk teman-temannya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Karlin Latviani Johari. Pertama-tama di sini Ibu akan membahas materi tentang keberagaman, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan hadis tentang keberagaman. Iya lupa, belum di absen. Apakah ada yang tidak hadir di sini? Ada. Siapa? Albani. Kenapa Albani? Sakit. Oh, Raden juga ya? Raden juga. Tanpa keterangan? Raden sakit juga. Oh, sakit sama. Doakan ya teman-temannya yang sedang sakit supaya cepat sembuh. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ya. Apa sih menurut kalian keberagaman itu? Coba, yang terbesit di pikiran kalian keberagaman itu. Berbeda-beda suku, agama, dan ras. Oke, betul. Ada lagi? Ayo, siapa yang berani? Bu, Apa? berbeda-beda outfit. Aduh, masa outfit ya? Saya sering diajak sama. Bu sama temen saya. Oh gitu. Ya sama itu. Keberagaman juga. Ada lagi satu lagi, coba. Siapa yang berani? Cewek udah, cowok udah. Satu lagi lah, cewek. Satu lagi lah, cewek. Yuk, siapa yang berani? Sadia. Yang mana Sadia? Sadia. Sadia apa coba? Keberagaman itu. Kata Wafa katanya apa? Berbeda bahasa. Oh, berbeda bahasa. Betul. Tadi katanya berbeda bahasa, berbeda outfit, terus berbeda apa lagi tadi Rizka? Suku, agama. Ya, berbeda suku agama. Nah, jadi pengertian keberagaman itu yaitu perbedaan yang ada di sekitar kita, maupun suku, agama, ras, atau kebiasaan kita. Nah, dengan menghormati kebiasaan tersebut, hidup kita akan menjadi tenang, damai, dan nyaman. Sekarang itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Mulai ya. Ibu itu 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Coba. Ada yang mau baca artinya enggak? Siapa nih? Artinya tidak ada Bentar, paksaan. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah sungguh telah
berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terima kasih Bapak. Tepuk keren. Wow. Keren. Wow, keren. Wow. Ya, baik. Tadi yang disebutkan oleh Bapak yaitu arti surat dari Al-Baqarah ayat 256. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 ini menegaskan bahwa kita itu harus hidup rukun dan saling menghormati. Nah, lalu dalam ayat ini juga menegaskan yaitu tidak ada paksaan untuk beragama, yang artinya tidak ada paksaan untuk beragama, yang artinya setiap manusia berhak memilih kepercayaan atau agamanya sesuai dengan hati kita, tidak ada paksaan dari orang lain. Dengan menghormati keberagaman tersebut kita akan hidup rukun dan tenang. Oke. Berikut juga ada pesan pokok Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu yang pertama, tidak ada paksaan dalam beragama. Seperti tadi ya, tidak ada paksaan itu setiap orang berhak memilih kepercayaan agamanya sesuai dengan hati, tidak ada paksaan dari luar. Terus yang kedua yaitu keimanan harus berasal dari kesadaran hati. Iman yang tulus akan muncul dari hati nurani dan keyakinan diri, bukan dari paksaan orang lain. Oke, yang ketiga yaitu adanya perbedaan adalah hal yang wajar. Seperti contohnya ya, perbedaan dalam masyarakat, kayak perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit misalnya. Nah, itu tuh hal yang wajar. Nah, kita tuh hal yang wajar, hal yang normal, dan kita itu harus menghormati, jangan saling mengejek lah gitu. Yang keempat yaitu ada pentingnya hidup rukun dan toleransi. Pentingnya hidup rukun dan toleransi ini yaitu agar hidup kita ya tentram, terus damai. Jadi gak ada konflik itu. Misalnya kayak di masyarakat konflik sama tetangga yang beda agama, misalnya tetangga kita tuh ada yang beragama Kristen, yang beragama Kristen, sedangkan di sebelahnya tuh ada masjid. Nah, kita itu ada masjid, saling menghargai saja gitu. Jangan jangan rasis gitu. Yang kelima yaitu pegangan kuat kepada Allah. Orang yang beriman akan berpegang teguh pada tali yang tidak akan pernah putus, yaitu apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya ini adalah penerapan pesan pokok dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Meskipun kita berbeda agama, tapi kita harus menghormatinya. Jangan mengikuti agamanya, tapi kita harus menghormatinya. Yang kedua ada belajar dari teman yang berbeda agama. Mau berbeda agama, mau berbeda apa aja ya. Kayak belajar dari pemikirannya, belajar dari pemikirannya, atau belajar dari kebiasaan. Waalaikumsalam. Ini dari mana ini? Dari WC, suruh pusat bu. Silakan duduk. Oke, selanjutnya bekerja sama dalam kelompok. Nah, bekerja sama dalam kelompok. Jadi kita harus menghargai ide teman yang mau berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Kita harus menghargai pendapat dan idenya gitu. Terus selanjutnya ada menunjukkan kepedulian dan perhatian. Nah, seperti senyum, salam, dan sapa.
hadiah kecil nih. Kalau kayak kita kan suka kan lebaran ya. Terus tetangga kita tuh orang Kristen, kita tuh memberikan hadiah kecil loh. Itu kayak ngasih opor lah sedikit gitu. Kayak gitu, bentuk perhatian kita terhadap selanjutnya ada sikap toleran dan saling menghormati. Ya kayak tadi ya, toleransi. Meskipun kita berbeda suku, agama, dan ras. Selanjutnya ada membiasakan persahabatan yang harmonis. Nah, kalau membiasakan persahabatan yang harmonis ini, kita harus menjalin hubungan yang baik, kayak bersilaturahmi. Gak apa-apa berbeda suku, agama, dan ras, tapi kita harus saling menjalin hubungan baik gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada hadis tentang keberagaman dan kesetaraan manusia. Dibacanya ibu satu kali, kalian satu kali ya. Ya ayyuhan nasu, Ya ayyuhan nasu, ala inna rabbakum faqala al-wada'i khutbatat tashriqi ayyami awsatifi sallallahu alaihi wasallam. Allahi khataba rasulu an Jabir bin Abdillah qala bentar, salah ulang. An Jabir bin Abdillah qala wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyi ala a'jamiyyi wala li a'jamiyyi ala arabiyyi wala li ahmar ala aswad wala li aswada ala ahmar illa bittaqwa. Ada yang mau baca dari perempuan atau laki-laki? Coba yang baru datang. Yang baru datang coba dibaca hadis tentang keragaman dan kesetaraan manusia. Atasnya cok. Oh, atasnya. Di depan. Di depan. Oh, ini. Ya itu. Ya itu. Oke. Nice. Ya ayyuhan nasu, ala inna rabbakum faqala al-wada'i khutbatat tashriqi ayyami awsatafi sallallahu alaihi wasallam. Allahi khataba rasulu an Jabir bin Abdillah qala wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyi ala a'jamiyyi wala li a'jamiyyi ala arabiyyi wala li ahmar ala aswad wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Masya Allah. Terima kasih Pak Is. Boleh serang dong. Di skip dulu ya tepuk kerennya, tapi keren kok Pak. Oke. Arti hadis tentang keberagaman atau kesetaraan manusia. Yang artinya Rasul berkhutbah pada pertengahan hari. ia berkata dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah berkhutbah pada pertengahan hari Tasyrik dalam khutbah wada. Beliau bersabda, wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah satu dan Bapamu Adam juga satu. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang yang berkulit merah atau putih atas yang berkulit hitam, dan tidak pula orang yang berkulit hitam atas berkulit merah,
kecuali dengan ketakwaan. Selanjutnya yaitu ada pesan pokok hadis tentang keberagaman kesetaraan manusia yang tadi ya. Yaitu yang pertama tidak ada paksaan dalam beragama. Sama seperti yang tadi ya, yang di surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu setiap orang berhak memilih keyakinannya, memilih keyakinannya sesuai dengan isi hatinya. Manusia memilih keyakinannya. Allah itu Rasulullah SAW menekankan bahwa hidayah dalam hadis ini ya, Rasulullah SAW menekankan bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Manusia hanya sekadar menyampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara paksaan. Yang kedua yaitu semua manusia setara di hadapan Allah. Jadi seluruh manusia ini memiliki kedudukan yang sama karena berasal dari Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mulia, Selanjutnya yaitu ketakwaan adalah satu-satunya pembeda. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taat dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memandang asal-usul kayak asal-usul ras, suku, atau berkulit putih atau kayak gitu ya. Terus yang terakhir ada hidup rukun dan tolong menolong orang lain dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat Islam ini dituntut untuk saling menghormati, terus dituntut saling menghormati. Saling menghormati, menghargai perbedaan keragaman yang tadi ya. Penerapan pesan pokok dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ada menghormati teman yang berbeda agama atau kebiasaannya. Terus ada belajar dari teman yang berbeda, misalnya kayak tadi ya, cara berpikir atau keterampilan mereka. Terus selanjutnya bekerja sama dalam kelompok meski punya ide yang berbeda. Terus selanjutnya ada memberi salam atau hadiah kecil pada teman yang merayakan hari besar agamanya. Terus selanjutnya ada menjaga persahabatan dan bersikap ramah kepada semua teman. Sebenarnya sama ya kayak yang tadi, ya masih berhubungan lah sama kayak yang tadi. Jadi kesimpulannya, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini, Allah mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi keimanan harus datang dari hati sendiri. Kita juga diajarkan untuk menghormati perbedaan di antara teman-teman. Dalam hadis tentang keragaman juga dijelaskan bahwa semua manusia setara, tidak ada yang lebih mulia karena suku, agama, dan ras atau warna kulit. Yang penting adalah ketakwaan dan kebaikan hati. Jadi kita harus hidup rukun, saling menghormati dan menolong satu sama lain. Quotes hari ini yaitu hargai perbedaan, maka hidupmu akan damai dan menyenangkan. Baik, berikut pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulah tuh halangin.